Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Jemaat sekalian, saya mengundang kalian untuk bangkit berdiri. Kita sudah datang kepada hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita melalui saat teduh sejenak. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ibadah ini dimulai dengan pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat sekalian, sungguh bersukacita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita agungkan nama Tuhan. Kita bersukacita bersama-sama. Kita angkat pujian kesukaan yang jatuh. Jemaat sekalian, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kebaikan-Mu dalam hidup kami, kasih-Mu akan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau datang padamu Tuhan. Kami ingin mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami ingin bersukacita bersama-sama Tuhan. Untuk memuliakan nama-Mu, memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini Tuhan. Dari awal
pertengahan hingga akhirnya nanti hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi, mari bersama-sama kita mengingkarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Bersyukur pada pagi hari ini, kita dilayani oleh persembahan pujian dari bidang misi di gereja kita. Mari kita saksikan bersama. Hidup ini singkat, tak bisa kau sia-siakan. Masa muda indah, kau lewati dalam kasih-Nya. Marilah kawan bergandeng tangan, dengarkanlah panggilannya, ikutilah perintahnya, membawa jiwa baginya. Kitalah anak panahnya, kitalah generasinya, kitalah saksi-saksinya. Ayolah kawan, kitalah anak panahnya, kitalah generasinya, kitalah saksi-saksinya. Ayolah kawan. Sia-siakan masa mudamu indah, kau lewati dalam kasih-Nya. Marilah kawan bergandeng tangan, dengarkanlah panggilannya, ikutilah perintahnya, membawa jiwa baginya. Kitalah anak panahnya, kitalah generasinya, kitalah saksi-saksinya. Ayolah kawan, kitalah anak panahnya, kitalah generasinya, kitalah saksi-saksinya. Ayolah kawan. Kitalah anak panahnya, kitalah generasinya, kitalah saksi-saksinya. Ayolah kawan, kitalah anak panahnya, kitalah generasinya, kitalah saksi-saksinya. Ayolah kawan, ayolah kawan, ayolah kawan. Sungguh suatu pujian yang begitu indah dari bidang misi. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, bacaan bertanggapan pada hari ini diambil dari Amsal 18 ayat 1 sampai 14. Amsal 18 ayat 1 sampai 14. Mari bersama-sama kita membaca
pembacaan Alkitab ini. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan, dan celah disertai cemooh. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir orang bebal menimbulkan pembantahan, dan mulut yang berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dan si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Demikianlah firman Tuhan. Jemaat sekalian, sebentar kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Mari kita refleksikan kembali diri kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita kembali untuk mendengar firman Tuhan. Karena firman-Nya kita tahu sungguh benar dan menerangi jalan-jalan kita dan selalu membentuk hidup kita. Mari kita angkat pujian ini. Mendengar suara-Mu. Kita renungkan pujian ini bersama-sama di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu.
Tuhan dipersilakan kepada Guru Injil Glenordi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan bahwa satu tema pemberitaan Injil kewajiban atau pilihan. Sebelumnya mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus memimpin kita di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa hidup kami, membuka hati dan pikiran kami ya Tuhan, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami diberikan hati yang bijaksana untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup beriman kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan penguraian kebenaran firman Tuhan, maupun semua saudaraku yang duduk dia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan bacakan kepada saudara-saudara sekalian hanya satu ayat saja. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16. Saudara boleh mengikuti dari Alkitab masing-masing. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian yang dikatakan selamat dan berbahagia. Kita yang membaca merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup beriman kita hari lepas hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini pemberitaan Injil kewajiban atau pilihan. Bicara tentang kewajiban, menurut Kamus Bahasa Indonesia, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang harus dilakukan. Tidak boleh tidak dilakukan atau tidak boleh tidak dilaksanakan. Artinya bahwa apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita harus dikerjakan. Suka tidak suka, mau tidak mau harus dilakukan. Sedangkan bicara tentang pilihan itu berbeda dengan kewajiban tadi. Kalau pilihan berarti itu bisa kita lakukan atau kita tidak melakukannya. Pilihan itu ada di tangan kita. Jadi tidak harus kita melakukannya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks pemberitaan Injil, dalam konteks penginjilan, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, penginjilan atau pemberitaan Injil, apakah sebuah kewajiban atau pilihan? Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Dia berkata kepada para muridnya, karena itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, dalam nama Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Dalam bagian lain Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dari kedua ayat ini jelas kita lihat bahwa pemberitaan Injil itu bukan sebuah pilihan, sebuah pilihan untuk kita lakukan atau tidak kita lakukan. Tetapi pemberitaan Injil merupakan sebuah kewajiban, sebuah tugas yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan oleh setiap orang-orang percaya. Maka temanya saya sedikit rubah. Pemberitaan Injil, sebuah kewajiban bagi orang-orang percaya.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang pemberitaan Injil yang menjadi kewajiban bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin kita akan sulit untuk memahaminya. Kenapa? Karena mungkin kita akan dengan berbagai alasan mengemukakan kepada Tuhan, saya tidak pandai untuk berkata-kata, saya tidak pandai untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Betul, mungkin satu sisi, tapi pada sisi yang lain, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengerjakannya, kita harus melakukannya. Paulus sendiri tidak termasuk di dalam para murid yang secara langsung menerima amanat agung pemberitaan Injil itu pada waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga. Paulus sendiri pada waktu itu baru menjadi orang percaya. Dan Paulus ketika dia sebelum bertobat, sebelum menjadi orang percaya, kita tahu sejarah hidupnya bahwa dia adalah orang yang dengan berkobar-kobar mencari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, membunuh mereka. Dan itu merupakan sebuah kebanggaan bagi Rasul Paulus. Namun semenjak Paulus bertobat, pada waktu dalam perjalanan dia menuju ke kota Damsyik, kehidupannya berubah 180 derajat. Paulus yang tadinya adalah orang yang mencari dan mau membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sekarang menjadi seorang pemberita Injil yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan itu kepada orang lain. Paulus ketika menyampaikan bagian ini kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus, sebenarnya dalam konteks 1 Korintus pasal yang ke-9, dia bicara tentang hak dan kewajiban dia sebagai seorang rasul. Dia bicara tentang kewajiban dia sebagai seorang pemberita Injil, namun ada hak juga yang dia dapatkan dari seorang pemberita Injil. Artinya bahwa dia hidup dari pemberitaan Injil dia. Namun dia berkata bahwa dia tidak akan menggunakan haknya itu di dalam memberitakan Injil. Dalam ayat 16 tadi dengan tegas dia berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil, karena itu merupakan sebuah keharusan. Artinya dia mau sampaikan kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus, dia tidak mau, jangan sampai karena dia tidak mendapatkan haknya di dalam pemberitaan Injil, yang pada akhirnya membuat dia tidak memberitakan Injil. Ada hak atau dia tidak punya hak yang dia dapatkan dari pemberitaan Injil, itu bukan alasan bagi dia untuk tidak memberitakan Injil. Maka ketika dia berkata tadi dalam ayat yang ke-16, sekali lagi saya bacakan untuk kita. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Saudara perhatikan kata keharusan yang Paulus pergunakan di situ. Itu adalah sebuah kewajiban yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan oleh dia. Suka atau tidak suka, baik atau tidak baik waktunya, tapi dia harus melakukan itu karena itu merupakan sebuah kewajiban. Tadi saya sudah sampaikan di atas bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan. Lalu dia menyambung kalimat itu dengan dia berkata, karena pemberitaan Injil adalah sebuah keharusan, maka celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Mengapa sampai Paulus mengatakan demikian? Celakalah aku karena aku tidak memberitakan Injil. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari di dalamnya. Yang pertama, Paulus berkata celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, karena dia tahu bahwa semua manusia membutuhkan keselamatan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, dalam Kejadian pasal yang ketiga, Allah sendiri mengambil inisiatif
untuk menyelamatkan manusia, untuk membawa manusia itu bebas dari dosa. Karena ketika manusia berdosa melawan kehendak Allah, hubungan manusia dengan Allah itu terputus total. Dan manusia tidak punya sebuah kesempatan untuk bisa menyelamatkan diri. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka rencana keselamatan Allah itu dimulai semenjak manusia jatuh ke dalam dosa. Rencana keselamatan Allah itu sudah dimulai. Dan dimulai dari Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-12. Dari satu pribadi, satu keluarga, satu bangsa, yang sampai pada akhirnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus sendiri dalam bagian lain, dalam kitab Roma, dia berkata bahwa upah dosa adalah maut. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka manusia sebaik apapun dia tidak bisa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia itu butuh keselamatan. Ini sesuatu yang menarik. Dan Paulus juga dalam bagian lain dalam kitab Roma, dia berkata dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Artinya bahwa karena semua orang butuh keselamatan, maka semua orang itu harus mendengar tentang kabar keselamatan itu. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan kalau mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka bisa mendengar tentang dia jika tidak ada yang pergi dan memberitakannya? Maka Paulus menjelaskan bahwa banyak orang yang tidak mengenal Tuhan karena tidak ada yang memberitakan kabar keselamatan itu kepada mereka. Iman itu timbul dari apa? Firman Tuhan berkata, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Tapi banyak orang yang tidak melakukannya. Karena itu Paulus dia berkata bahwa aku harus menjadi pemberita Injil. Karena itu merupakan tugasku, karena itu merupakan sebuah kewajiban yang harus kukerjakan, yang harus kulakukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus bukan saja cukup sampai kepada orang-orang di Korintus pada waktu itu, tetapi dia juga sampaikan kepada kita. Saudara, mungkin kita juga bertanya, kita mau sampaikan kepada siapa? Kita mau sampaikan berita itu kepada siapa? Saudara, kita lupa bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekitar kita juga mungkin ada banyak yang belum mendengarkan tentang keselamatan itu. Mereka butuh Injil keselamatan itu. Lalu siapa yang harus menyampaikannya? Siapa yang harus memberitakannya? Kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Saya tidak tahu hari ini mungkin dalam keluarga kita, entah itu papa kita, mama kita, bobo kita, kungkung kita, orang-orang yang dekat dengan kita, mereka juga mungkin belum percaya kepada Tuhan. Lalu itu tugas siapa? Apakah tugas hamba Tuhan? Tidak. Tugas kita yang sudah diselamatkan. Firman Tuhan berkata bahwa satu orang diselamatkan, maka seisi rumah akan diselamatkan. Melalui apa? Melalui kesaksian kehidupan orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Saudara, mungkin kita akan berdalih, kita berkata, saya tidak punya keahlian untuk menceritakan tentang kabar keselamatan itu. Saya tidak pandai berkata-kata.
Dan saya pikir ini sebuah alasan klasik bagi kita sekalian untuk menghindari tugas pemberitaan Injil ini. Kita mungkin akan berkata bahwa saya tidak pandai berkata-kata. Saudara, hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan tidak tuntut kita pandai berkata-kata untuk kita bisa menyampaikan atau memberitakan Injil. Tapi pemberitaan Injil yang paling efektif itu adalah melalui hidup kita. Saya pernah pelayanan di satu daerah di Jawa Barat. Itu dia, ada seorang yang saya kenal, itu dia percaya kepada Tuhan bukan karena dia ikut KKR atau dia diajak ke gereja, tetapi dia percaya kepada Tuhan karena dia melihat kehidupan tetangganya yang non-muslim. Dia melihat kehidupan tetangganya ini, kehidupannya itu berbeda dengan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar dia. Dan dia melihat nyata kesaksian yang saya dengar langsung daripada dia. Dia melihat tindakan kasih yang nyata yang dia bisa bagikan kepada tetangga-tetangganya. Kita tahu bahwa kekristenan orang-orang percaya hari ini itu kita dikucilkan dan kita tidak mendapatkan tempat. Namun ketika dia dihina, ketika dia dibully karena dia bukan orang-orang yang beragama mayoritas dari lingkungan yang dia tinggali, tidak membuat dia lalu membenci mereka, tapi justru dia membalasnya dengan kasih. Dan itulah yang membuat orang yang tadi bersaksi itu dia percaya menjadi seorang pengikut Kristus karena melihat hidup daripada tetangganya itu. Semua orang butuh keselamatan. Semua orang butuh Injil Tuhan. Siapakah yang akan menyampaikannya kepada mereka? Kita, orang-orang yang dekat. Dalam keluarga kita, lingkungan kita, tempat kerja kita, dimanapun kita berada. Seperti Paulus katakan bahwa celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil, karena itu sebuah keharusan. Dan Paulus bukan hanya sekedar ngomong, sekedar berkata-kata demikian, kata-kata yang kosong, tapi dia melakukan itu dalam kehidupan. Dalam kehidupan sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang pemberita Injil. Paulus berkata bahwa dia setiap kali 40 kurang 1 pukulan pernah mengalami karam kapal, ditolak, dianiaya, digigit ular berbisa, dan lain sebagainya. Dan dia tahu itu harga yang harus dia bayar untuk pemberitaan Injil itu. Namun dia tidak melihat semuanya itu sebagai sebuah tantangan, tapi justru dia melakukannya dengan kerendahan hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini apakah kita juga punya hati? Apakah kita juga punya kerinduan untuk melakukan pemberitaan Injil itu sebagai tugas, sebagai kewajiban yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Hudson Taylor, seorang misionaris, dia pernah berkata, satu-satunya motivasi yang mampu membuat kita bertahan di dalam pelayanan misi sampai pada akhirnya adalah jika kasih Kristus yang menggerakkan hati kita untuk memberitakan Injil. Saudara, jangan berpikir kita harus menyampaikan Injil, memberitakan Injil itu dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang enak didengar. Tidak. Tapi lewat apapun yang kita bisa kerjakan, yang kita bisa lakukan, mari kita lakukan. Tutur kata kita, sikap kita, kehidupan kita, itu sebagai sarana yang Tuhan pakai untuk kita memberitakan Injil Tuhan. Kita harus menunjukkan bahwa hidup kita berbeda dari orang lain. Jangan sampai orang ketika melihat hidup kita, orang tidak percaya lagi kepada Tuhan. Karena hidup kita tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Mereka membutuhkan keselamatan. Siapa yang menyampaikannya kepada mereka? Kita, saudara dan saya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Hal yang kedua, kenapa sampai Paulus berkata bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil?
Karena memberitakan Injil merupakan kewajiban setiap orang percaya. Dalam ayat yang ke-16 tadi Paulus berkata, sebab itu adalah keharusan bagiku. Keharusan yang dipakai dalam bagian ini itu menekankan satu kewajiban yang mutlak, yang tidak bisa ditawar-tawar, yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan. Jadi bukan sebuah pilihan. Mau tidak mau, suka tidak suka, baru kita lakukan itu. Seringkali orang kalau mau melakukan sesuatu, kalau moodnya bagus baru dia melakukan itu. Kalau tidak bagus moodnya, dia tidak akan melakukan itu. Banyak yang terjadi seperti itu. Nah, di dalam pemberitaan Injil, ketika kita bicara tentang keharusan, maka itu sesuatu yang mutlak yang harus dilakukan. Kenapa? Karena ada dua kemungkinan saja di dalam bagian ini. Yang pertama, taat kepada Allah, atau yang kedua, tidak taat kepada Allah. Nah, saudara, ini menarik. Ketika kita tahu itu sebuah keharusan yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, maka kita taat kepada perintah Tuhan, taat kepada amanat yang Tuhan berikan bagi kita. Memberitakan Injil bukan sebagai sebuah pilihan yang keputusannya ditentukan oleh diri kita sendiri. Sekali lagi, memberitakan Injil bukan sebagai sebuah pilihan yang keputusannya itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Seperti yang tadi saya katakan, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, senang atau tidak, kita punya mood atau tidak punya mood, itu harus dikerjakan dan dilakukan. Kenapa? Karena itu merupakan tugas kita sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Pemberitaan Injil merupakan sebuah keharusan yang ditetapkan Allah. Maka Paulus berkata apa? Tidak ada alasan bagi saya untuk bermegah. Dia berkata, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Dia melakukan itu karena memang harus dikerjakan dan dilakukan. Dia tidak memiliki motivasi lain. Dia tidak memiliki kesempatan lain yang dia pakai untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi dia melakukannya dengan motivasi dan hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Paulus ketika berkata, pemberitaan Injil itu adalah keharusan bagiku. Itu meluap dari hatinya yang penuh kasih kepada Tuhan. Dia tahu karena dia orang berdosa, Tuhan sudah mati untuk dia. Dia tahu dia sebenarnya adalah orang yang harusnya diberkahi oleh Tuhan. Tapi karena Tuhan mengasihi dia, maka dia diselamatkan. Dan sebagai balasan dia diselamatkan oleh Tuhan, dia harus memberitakan Injil. Setelah bagian lain, Paulus dalam suratnya kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Latar belakang kenapa sampai dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena dia memberitakan Injil, dia dipenjarakan karena Injil itu. Resiko apapun Paulus siap hadapi dalam pemberitaan Injil, karena dia tahu bahwa kalau Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib untuk dia, maka dia tidak ada alasan untuk tidak melakukan hal yang sama juga bagi Kristus. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi bukan masalah pribadi, suka atau tidak suka, tapi ini menjadi sebuah kewajiban. Maka dia berkata apa? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil.
Memang ada resiko di dalam pemberitaan Injil, nyawa menjadi taruhannya. Dan Paulus tahu itu, tapi sekali lagi itu tidak menghalangi dia untuk memberitakan Injil. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apalagi kita hidup di tengah-tengah bangsa kita. Ya, saya tidak suka dengan perkataan ada orang yang bilang mayoritas dan minoritas. Mayoritas itu karena memang negara kita itu bukan negara agama, tetapi ada orang-orang tertentu yang membanggakan diri. Mereka merasa bahwa mereka kaum mayoritas, mereka mayoritas di dalam negara ini lalu berbuat sesukanya. Mereka menindas orang-orang yang lain, kaum minoritas dalam tanda petik. Dan hari ini kita melihat banyak orang-orang Kristen dihalangi, banyak gereja-gereja ditutup. Lalu apakah itu menghalangi kita juga untuk memberitakan Injil? Tidak. Saya sekali lagi katakan tidak. Justru semua kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita dipakai untuk memberitakan Injil Tuhan. Semua kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita itu sebagai sarana untuk pemberitaan Injil. Kenapa? Karena Tuhan berikan hati, Tuhan berikan visi yang besar bagi kita. Visi bukan hanya untuk diri kita, tapi visi kepada orang lain, visi kepada dunia ini. Karena hati Tuhan yang diberikan kepada kita. John Stott pernah berkata, kita harus menjadi orang Kristen yang memiliki visi atas seluruh dunia. Karena Tuhan kita adalah Tuhan atas seluruh dunia. Dan biarlah kita juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita mengalami banyak hal, tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan hari ini kita mengalami satu tantangan global, pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu sendiri kapan berakhir. Tapi justru sebenarnya kesempatan dalam pandemi ini Tuhan mau pakai itu untuk kita menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam gereja kami ada beberapa jemaat juga yang terpapar COVID-19, dan kita pakai kesempatan ini untuk mendampingi mereka. Jadi kita punya tim satgas yang bertugas untuk menginventaris orang-orang yang terpapar, kemudian mendampingi mereka. Saudara, orang yang kena COVID-19 ini itu secara psikis itu terganggu, mereka terancam dalam pengertian, karena kalau orang yang kena COVID, wah itu sesuatu yang berbahaya. Tapi pada sisi yang lain, kerohanian mereka juga perlu dikuatkan. Dan disinilah tugas kita, mendampingi mereka, tetap terus menguatkan mereka. Setelah saya sendiri pernah terpapar virus ini, dan pada hari yang kedua setelah saya dinyatakan positif, itu saya sempat down. Itu banyak pikiran yang saya pikirkan, termasuk dalamnya kalau saya menjadi apa-apa dengan saya, karena saya juga punya komorbid asma gitu ya. Tapi saya bersyukur bahwa ada orang-orang lain yang mendampingi saya. Mereka menguatkan saya. Sekalipun mungkin saya hamba Tuhan, saya sering kali katakan hamba Tuhan juga manusia. Tapi itu bukan alasan untuk saya lalu pakai alasan itu untuk mengexcuse diri saya, tidak. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita di dalam masa pandemi ini juga kita bisa pakai untuk berbagi kasih kepada orang lain, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang bagaimana Tuhan sudah menolong saya, bagaimana Tuhan sudah mengangkat saya, bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan saya. Dan kesempatan yang kita gunakan itu, kita pergunakan untuk menyampaikan kasih Tuhan, memberitakan Injil Tuhan juga kepada orang lain. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah menggunakan kesempatan itu? Apakah kita sudah
menggunakan itu untuk memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain. Masih banyak orang di luar sana yang butuh kasih Tuhan. Saudara, saya punya teman di gereja yang cukup dekat sama saya. Ketika masa pandemi tahun lalu, apa yang dia lakukan untuk berbagi kasih Tuhan? Dia biasanya memesan makanan melalui GrabFood atau GoFood. Lalu dia langsung kasih note begitu kepada supir atau ada orang yang membawa makanan untuk dia. Dia kasih catatan, kasih note di situ. Tidak usah diantar ke saya, makanan itu untuk Bapak, makanan itu untuk Mas. Dia waktu sampaikan kepada saya, ada satu hal yang menarik yang dia sampaikan seperti begini. Saya sudah mengalami kasih Tuhan. Saya sudah mengalami anugerah Tuhan. Kalau saya tidak mengalami anugerah Tuhan, tidak mengalami kasih Tuhan, mungkin saya tidak akan bisa membagikan itu kepada orang lain. Saya tidak bisa menceritakan tentang kasih Tuhan itu dengan kata-kata yang indah kepada mereka. Tapi dengan apa yang saya bisa kerjakan, dengan apa yang saya bisa lakukan, saya akan lakukan. Saya melihat satu hal bahwa mungkin dia tidak pandai berkata-kata, tapi pada sisi yang lain, dia sebenarnya sedang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyampaikan tentang kabar baik itu kepada orang lain. Dia cuma menyampaikan dengan kata-kata yang sederhana. Saya sudah mengalami berkat Tuhan, saya akan berbagi dengan kalian. Itu satu kata-kata yang mungkin sederhana, kalimat sederhana, tapi bagi saya itu punya makna yang sangat kuat bagi orang itu. Dan dia akan melihat, kenapa satu orang itu berbagi kasih dengan saya, kenapa tidak? Yang saya tahu, Tuhan sudah berikan hati yang mengasihi Tuhan kepada dia, yang bisa dia kerjakan dan bisa dia lakukan sekarang ini dalam masa pandemi ini, menceritakan kasih Tuhan melalui perbuatan dia. Dan orang bisa melihat kasih Tuhan. Pemberitaan Injil itu keharusan bagi engkau dan saya, kewajiban bagi engkau dan saya. Tidak harus melalui kata-kata. Dulu kita punya pemahaman menyampaikan Injil kepada orang lain ketika kita ketemu sama orang, hari ini kamu harus percaya kepada Tuhan, kalau tidak kamu mati masuk neraka. Mungkin itu dulu, tapi sekarang dengan kasih Tuhan yang sudah kita dapatkan, kita bagikan itu kepada orang lain. Kenapa? Karena itu tugas dan kewajiban kita semua. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hal yang ketiga, karena adanya pertanggungan jawaban kita di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca terus dari 1 Korintus pasal 19 ayat 24 sampai dengan 27, kita akan menemukan di situ mengapa sampai Paulus mengemukakan, celakalah kalau aku tidak memberitakan Injil, yang itu adalah keharusan kewajiban bagiku. Karena sebentar nanti aku akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Perhatikan kata-kata Paulus dalam ayat 24 sampai 27. Dalam 1 Korintus pasal 9. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian di dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh sesuatu mahkota yang abadi. Sebab aku tidak dapat berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul, tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya sepenuhnya, supaya ketika aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dia tahu dia harus mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Saudara, ada satu pujian yang saya suka sekali
dengan ujian itu yang berkata, sudahkah kau bawa satu jiwa kepada Tuhan? Ujian itu selalu menolong dan menggugah saya untuk tetap terus mengingat tugas dan tanggung jawab pemberitaan Injil ini. Karena tugas yang kita kerjakan, tugas yang kita lakukan bukan untuk memperoleh mahkota yang fana, mahkota di dalam dunia ini saja, tetapi tugas itu, tugas yang kita kerjakan, tugas yang kita lakukan, kewajiban yang kita kerjakan dan kita lakukan bernilai kekal. Kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan bertanya kepada kita, sudahkah engkau menjadi saksi bagiku? Kita tidak tahu harus menjawab apa di hadapan Tuhan. Paulus melukiskan bagian ini, melukiskan penghakiman yang akan diterima jika engkau tidak melakukan tugasmu dengan baik. Dia menggambarkan dengan seorang atlet, ya, olahraga atletik dan tinju. Saat ini kita bersama-sama menyaksikan Olimpiade di Tokyo yang harusnya berlangsung tahun lalu, tapi karena pandemi ditunda tahun ini. Semua atlet itu berjuang di arena pertandingan. Dari semua yang bertanding hanya satu saja yang mendapatkan mahkota kejuaraan, mendapatkan medali emas. Paulus mengibaratkan itu untuk kita sebagai orang-orang yang percaya. Pertanggungan jawab apa yang akan kita berikan kepada Tuhan pada waktu Dia datang kedua kali? Apakah tugas itu sudah kita kerjakan? Apakah tugas itu sudah kita lakukan? Seorang penginjil, seorang pendeta yang besar, Billy Graham, dia pernah berkata, ketika Tuhan bertanya kepada, sudahkah engkau membawa jiwa kepadaku? Jadi ketakutanku adalah aku tidak bisa membawa satu orang pun kepada Tuhan. Sebuah pertanyaan yang disampaikan olehnya, dan itu juga menggugah saya. Saya ketika mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya pun merenungkan kata-kata yang dia sampaikan. Apakah engkau juga sudah melakukan tugas? Apakah engkau juga sudah menjadi seorang pemberita Injil yang melakukan tugas pemberitaan Injil itu? Bukan untuk mendapatkan mahkota yang fana, tapi mahkota yang abadi yang Tuhan sediakan kepada. Saya ingat ketika Tuhan Yesus dalam pelayanannya dan dia memberikan perumpamaan. Waktu hamba-hamba yang setia yang melakukan tugas yang diperintahkan tuannya kepada mereka. Lalu ketika tuannya kembali dan berkata, marilah hai kamu hambaku yang baik dan setia, turutlah di dalam kesukaan. Apakah pertanyaan itu juga Tuhan sampaikan kepada kita sekalian? Apakah pernyataan yang Tuhan sampaikan itu juga Tuhan sampaikan kepada kita? Dia berkata, marilah kamu hai hambaku yang baik dan setia, turutlah di dalam kesukaan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pemberitaan Injil adalah sebuah kewajiban, adalah sebuah keharusan. Mari engkau dan saya setia terus sampai Dia datang. Sehingga ketika Dia datang kedua kali, Dia mendapati bahwa
bahwa kita adalah orang-orang yang setia, melakukan tugas yang Tuhan perintahkan kepada kita. Engkau dan saya, sehingga pernyataan yang dia sampaikan kepada hamba-hamba, marilah hai kamu, hai hamba yang baik dan setia, turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Itu juga menjadi pernyataan yang Allah sampaikan untuk engkau dan saya. Seperti Paulus berkata, sebab pemberitaan Injil adalah keharusan bagi, celakalah jika aku tidak memberitakan Injil. Itu juga menjadi pernyataan iman saudara dan saya, pernyataan iman kita bersama dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, mengingatkan kita untuk kita menjadi setia dalam pemberitaan Injil. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Ampuni kami Tuhan, kalau Engkau mendapati kami Tuhan, ketika kami menjadi pemberita, menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kami mengabaikan tugas yang Tuhan berikan bagi kami untuk memberitakan kabar baik, memberitakan akan kasih Tuhan kepada orang lain. Ampuni kami Tuhan dan tolong kami, supaya kami juga punya kerinduan seperti Paulus untuk tetap terus memberitakan Injil, karena itu adalah keharusan, itu kewajiban kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami tahu Tuhan ada banyak hal yang bisa membawa kami memutar akan kehidupan kami untuk tidak mengikuti akan pemberitaan Injil, untuk memberitakan Injil Tuhan. Ada banyak hal yang bisa membawa kami Tuhan untuk hal tersebut. Tuhan tolong kami supaya Tuhan, kami tetap punya hati, kami punya kerinduan yang dalam untuk memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua ya Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih kepada Guru Injil Gairordi atas penyampaian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Jemaat sekalian, kita mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan melalui persembahan. Jemaat sekalian dapat memberikan persembahan via transfer Bank BCA, melalui nomor rekening gereja, atau via QR. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian ini, mengucapkan rasa syukur kita. Pakaiku bagai pelita. Pakailah ku bagai pelita, menyinari dunia. Meski kecil namun terang, di manapun jua. Pakailah ku bagai lagu, menghibur yang susah, dan menguatkan yang lemah menjadi gembira. Pakailah ku bagai tongkat, bersandar yang lelah, senang tegak kesehatan untuk pelayanan. Pakailah ku bagai pelita, menyinari dunia. Meski kecil namun terang, di manapun jua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita berdoa, saya mengundang seluruh jemaat untuk berdiri. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang ajaib, anugerah-Mu yang besar, berkat-Mu yang melimpah, yang Engkau telah limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk berkat keselamatan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Kami juga bersyukur untuk berkat-berkat jasmani yang Engkau telah limpahkan di dalam kehidupan kami, melalui keluarga,
usaha pekerjaan, gereja pelayanan kami di tempat ini. Sehingga hari ini kami tidak pernah kekurangan, karena Tuhan yang mencukupkan segala yang kami butuhkan. Kami bersyukur untuk kebaikan di dalam ibadah pada hari ini. Kami datang membawa seluruh jemaatmu di tempat ini, di dalam berbagai kesulitan, pergumulan yang mereka alami, khususnya di dalam masa-masa pandemi pada saat ini. Sekali lagi hamba-Mu berdoa, menyerahkan setiap jemaat-Mu yang bergumul di dalam usaha pekerjaan mereka, jemaat-Mu yang bergumul dengan masalah rumah tangga, masalah keluarga mereka, jemaat-Mu yang bergumul dengan masalah studi mereka. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan memberi jalan keluar, bahkan kemenangan bagi setiap jemaat di dalam menjalani setiap pergumulan hidup yang mereka jalani. Di dalam ibadah ini kami juga terus mengingat bagi jemaat kami yang sedang berada di dalam kondisi kelemahan tubuh oleh karena berbagai sakit penyakit yang mereka alami pada saat ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Biar Tuhan yang melawat, Tuhan yang menjamah, bahkan Tuhan berkenan menyatakan kuasa mujizat, sehingga jika Tuhan perkenankan mereka boleh dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Secara khusus kami mengingat untuk Bapak Sumike yang pada saat ini sedang dirawat di rumah sakit oleh karena ada masalah di klep jantungnya. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang melawat, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan Pak Sumike. Tuhan memberkati tangan dokter, supaya dari dalamnya semua boleh mendatangkan pemulihan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang bergumul, sedang berjuang melawan virus COVID-19 di dalam tubuh mereka. Kami mohon kekuatan yang daripada Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menolong mereka. Bahkan Tuhan sendiri yang boleh memulihkan, menyembuhkan mereka. Biar di dalam masa-masa yang sulit seperti ini, mereka terus boleh berpengharapan kepada Tuhan. Mereka terus beriman kepada Tuhan, berpegang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan semata. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan negara kami Indonesia. Biar Tuhan terus memberkati pemerintah kami, berikan kekuatan, hikmat di dalam mengatasi penyebaran wabah COVID-19 pada saat ini, sehingga masalah penyebaran wabah COVID-19 di negara kami boleh segera diatasi. Ini doa syafaat yang kami panjatkan, kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang mengasihi kami, yang di dalam namanya kami sudah berdoa, kami memohon dan kami berserah. Sama-sama kita katakan amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menerima berkat Allah, kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh
arahkanlah hati kita kepada Allah dan terimalah berkat yang daripadanya. Semoga Allah damai sejahtera yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati meneguhkan hati kita untuk setiap pekerjaan baik, dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun atas kita dan berdiam di dalam diri kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kalinya menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk. Shalom, salam sejahtera seluruh jemaat GSR Kartini dimanapun kita berada pada saat ini. Saya kembali menyapa seluruh jemaat di hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Saya terus berdoa supaya kita semua tetap di dalam keadaan yang baik, tetap di dalam keadaan yang sehat, dan yang terpenting kita semua tetap di dalam penjagaan dan perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ada beberapa warta jemaat, warta keluarga yang akan kita perhatikan bersama-sama pada hari ini, Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Warta yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa mengadakan ibadah secara online dengan baik. Terima kasih kepada Guru Injil Glenn Nordi yang telah menyampaikan firman Tuhan di dalam kebaktian berbahasa Indonesia, dan kepada Pendeta Emeritus Neti Lintang yang membawakan firman Tuhan di dalam kebaktian bahasa Mandarin, serta kepada seluruh pelayan yang sudah melayani. Terima kasih untuk pelayanan kita semua pada hari ini. Tuhan membalas cinta kasih kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Warta yang kedua, gereja mengucapkan selamat kepada Jason Matthew, anak dari Diaken Jody Wirya dan Ibu Mulia Rusli, yang telah menyelesaikan studinya dari Universitas Prasetya Mulia dengan gelar sarjana akuntansi. Tuhan Yesus senantiasa memberkati masa depan Jason. Sekali lagi, selamat. Warta yang ketiga, kelas katekisasi untuk baptisan bulan Desember 2021 akan dimulai pada hari Minggu 15 Agustus 2021. Kelas akan diadakan secara online setiap hari Minggu pukul 14.00 sampai selesai. Bagi jemaat yang akan dibaptis atau ingin memperdalam iman Kristen, silakan mendaftarkan diri kepada TU Gereja Bapak Joni Tionanda atau langsung mendaftarkan diri kepada Pendeta Safred Pondete. Warta yang keempat, gereja saat ini telah membentuk Satgas COVID-19. Gereja juga bekerja sama dengan dokter rekanan GSR Kartini untuk memberikan layanan konsultasi online secara gratis mengenai penyakit dalam. Layanan konsultasi ini terbuka untuk jemaat GSR Kartini beserta keluarga, baik itu orang tua, anak, kakek, nenek, cucu, cicit, kakak, adik, kakak ipar, dan lain sebagainya. Nah, bagi jemaat yang membutuhkan konsultasi bisa menghubungi TU Gereja Bapak Joni Tionanda untuk diatur jadwal konsultasi dengan dokter rekanan GSRI Kartini. Dan warta yang terakhir, sekali lagi saya mewakili gereja, mewakili majelis jemaat, tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan seluruh jemaat di dalam mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja kita melalui persembahan.
yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan kepada Tuhan melalui gereja ini. Jika kita terus tergerak untuk berbagian di dalam mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan, baik di gereja kita ataupun di ST Iman, pada saat ini di layar kita tertera nomor rekening gereja. Bapak Ibu Saudara bisa mengirimkan persembahan di nomor rekening yang telah tersedia. Tentunya jangan lupa mencantumkan nama yang jelas dan juga jenis persembahan untuk mempermudah bendahara gereja melaporkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih sekali lagi untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai jumpa di dalam ibadah online minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.